kali ini di podcast Talk Show. Kali ini mau bahas yang benar-benar penting banget tapi tetap nyantai. Jadi kalian bisa nonton sambil rebahan, sambil nongkrong sama temen-temen, sambil makan pun bisa. Nah, di sini aku ditemenin sama temen-temen aku nih yang keren-keren banget. Ada Nihaya Tunisma, ada Rifnawan Muzamil, dan yang terakhir ada Aisyah Zara. Nah, gimana nih kabar kalian? Wah, kabarku baik banget nih. Aku udah siap bahas topik yang sebenarnya menarik, tapi kadang orang tuh mengabaikannya. Kalau aku baik juga sih, jujur excited karena pembahasan kali ini tuh dekat banget gitu sama keseharian kita. Iya, dan topik hari ini menurutku lumayan penting buat banyak daerah. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih sama temen-temen. Kira-kira menurut kalian nih parkir itu aneh gak sih? Kayak tiba-tiba nih ada tarifnya nih yang berbeda-beda, terus kayak tiba-tiba ada tukang parkirnya. Itu sebenarnya kemana sih ya? Uangnya tuh kemana gitu? Padahal setiap hari, setiap jam, di titik-titik tertentu itu biasanya ada tukang parkir. Harusnya kan pendapatan daerah kan meningkat. Tapi apalah yang ternyata ya tetap segitu-segitu aja gitu. Nah, di sini kita mau mengulas gitu ya, kira-kira kemana sih, terus solusinya apa gitu. Nah, sebenarnya ada satu model yang bisa gitu ya untuk dilakukan pemerintah untuk bebenah masalah parkir ini. Biar teman-teman yang baru tahu nih istilah BLUD itu apa sih? Nah, mungkin ini mau jelasin dulu apa sih artinya. Nah, jadi BLUD itu singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah, yang dimana intinya pemerintah itu punya unit khusus yang dikasih keleluasaan lebih dalam mengatur layanan. Nah, jadi kalau biasanya dinas itu harus ngajuin pembelian alat lewat proses pajak, nah BLUD ini tuh bisa langsung eksekusi. Nah, kalau diibaratkan lagi, BLUD itu kayak pemerintah tapi versi yang lebih lincah. Mau beli alat bisa, mau tambah SDM sementara bisa, dan mau memperbaiki fasilitas juga bisa langsung. Dan belum itu di banyak sektor. Salah satunya parkir. Jadi BLUD itu parkir itu lepas gitu ya dari birokrasi yang ribet ini ya? Nggak sepenuhnya lepas, tapi jauh lebih fleksibel. Sebelum masuk lebih jauh nih, kita juga perlu tahu kan apa itu entrepreneur governance. Jadi siapa nih yang mau jelasin? Aku boleh. Jadi entrepreneur government itu bahasa simpelnya pemerintah yang kerjanya itu kayak pengusaha. Nah, gimana pengusaha itu selalu nyari peluang, efisien, nyari yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, pemerintah itu tiru gaya seperti itu. Tujuannya supaya layanan publik lebih bagus, lebih cepat dan efisien. Oh, berarti BLUD itu parkir ini salah satu bentuknya. Iya, itu contoh pemerintah berwirausaha, bukan jualan ya, tapi lebih produktif, kreatif, dan adaptif. Nah, karena kita sudah tahu nih dasar-dasarnya seperti apa, boleh deh kita lanjut ke orientasi BLUD parkirnya. Kira-kira arahnya itu kemana sih? Kan berapa banyak gitu ya tujuan-tujuannya. Nah, orientasi yang pertama itu jelas layanan. Parkir itu sederhana, tapi kalau berantakan itu bikin kesel. Nah, BLUD ini bikin layanan lebih rapi, cepat, dan tertib. Nah, contohnya itu kayak alat air parking yang rusak. Mereka bisa benerin tanpa perlu nunggu persetujuan yang panjang. Nah, ini tuh penting banget karena kalau alat rusak kelamaan, pendapat daerah juga bisa hilang. Oh, berarti BLUD ini bikin layanan lebih yang responsif gitu ya? Betul banget. Kalau soal pendapatan gimana nih? Parkir itu salah satu potensi PAD, tapi sering bocor. Nah, BLUD ini tuh bisa nutup kebocoran lewat digitalisasi. Di Bandung itu selain pakai TPE, pendapatan naik itu bukan cuma omong kosong ya. Itu ada dari penelitian Fathur-Rahman di tahun 2024. Kalau nggak salah, Surakarta juga naik sekitar 27% setelah pembayaran parkir dipindah ke sistem non tunai. Itu datanya dari Dishub sekitar tahun 2001. Wah, 27% tuh gede banget loh sebenarnya.
Iya, makanya orientasi pendapatan itu penting banget. Terus juga ada nih orientasi inovasi juga kan? Iya, BUMD itu cepat adaptasi teknologi kayak QRIS. Nah, alat parkir, pemetaan titik parkir, laporan real time, bahkan sistem pemantauan digital. Aku ingat sih ada laporan dari Kemendagri di tahun 2023 yang bilang kalau BLUD itu memang lebih cepat beradaptasi teknologi dibanding UPTD yang biasa. Itu yang bikin mereka lebih cocok gitu ya, bukan bikin pengelolaan modern. Jadi orientasi lengkapnya nih ada layanan, terus juga pendapatan dan juga inovasi. Nah, kalau orientasi pasti juga ada hambatannya kan? Coba nih kita obrolin, menurut kalian apa sih keterbatasan dalam BLUD parkir ini? Nah, yang pertama itu ada regulasi ya. Meskipun BUMD itu lebih fleksibel, mereka itu tetap harus ikutin aturan kayak RPA. Nah, pemasahannya itu kadang lama. Iya benar banget tuh, di audit BPK di tahun 2022 beberapa BLUD juga sempat ketahan di programnya karena persetujuan belanja yang modalnya lelet. Kedua itu ada SDM. Banyak petugas itu belum familiar sama alat digital. Setahu aku ada dari LAN juga di tahun 2021 60% pegawai BLUD itu perhubungan skill digitalnya juga masih rendah. Pelatihan harus rutin. Kemudian resistensi sosial. Di lapangan masih banyak itu jukir liar ya. Ya, aku juga pernah baca survei dari UGM, kebocoran PAD parkir itu di kota besar bisa sampai 40-55% karena kelompok informal. Jadi tantangannya nggak cuma teknologi ya, tapi manusia juga nih. Nah, sekarang kita ngobrol tentang prinsipnya. Kan entrepreneur government itu kan punya prinsip-prinsip dasar tuh. Nah, menurut kalian prinsip apa sih yang kelihatannya tuh dipakai gitu ya dari BLUD parkir ini? Nah, yang pertama itu ada steering and rowing-nya. Paling kelihatan itu pemerintah cuma ngarahin, bukan ngerjain semuanya. Nah, BUMD itu yang jalanin operasionalnya. Kalau nggak salah, Pemkot dari Bandung juga pernah ngeluarin laporan internal. Katanya respon lapangan meningkat itu sampai 40% setelah pengelolaan dipindahin ke unit yang lebih fleksibel. Karena tugasnya udah lebih jelas pembagiannya. Lalu mereka itu juga fokus pada misi, ningkatin layanan dan pendapatan. Kedua itu ada result oriented. BLUD itu fokus di hasil, pendapatan naik, pelayanan tertib, kebocoran berkurang. Kemendagri 2023 pernah bilang BLUD di parkir di beberapa kota peningkatan pendapatannya bisa sampai 20-35% dalam 2 tahun. Nah, yang ketiga itu ada market based mechanism, misalnya tarif zona, layanan premium, pembayaran digital. Nah, di juga Jakarta itu pendapatan harian naik 19% setelah sistem zona itu diterapkan. Datanya itu sekitar tahun 2022. Oh, berarti itu signifikan ya. Nah, sekarang kita coba yuk simpulin apa yang bisa diambil dari podcast Talkshow kali ini. Nah, kalau dari aku nih, BUMD parkir itu bukti nyata pemerintah bisa lebih fleksibel, lebih modern, dan lebih efektif. Walaupun masih ada hambatan, tapi potensinya itu besar banget buat naikin PAD dan layanan publik. Oke, kalau dari aku sendiri kuncinya itu konsistensi. Teknologi bisa dibeli, sistem bisa dibuat, tapi orang-orangnya juga harus siap. Kalau SDM dan pengawasan kuat, hasilnya juga lebih keren. Aku tambahin dikit. Boleh. Penting juga ada pendekatan sosial buat jukir liar dan pihak lapangan, karena sistem itu gak bakal jalan kalau orangnya nolak. Wah, keren-keren banget ya kesimpulan dari kalian. Terima kasih ya buat kalian yang udah menyempatkan waktunya
untuk datang di podcast kali ini. Jadi mungkin lain kali aku bakal ngundang kalian lagi sih karena emang seru banget. Nah, Oke, semoga bermanfaat ya. Dan semoga daerah-daerah itu makin banyak yang tertarik pakai modal kayak gini. Karena hasilnya cukup menjanjikan. Nah, semoga obrolan kali ini itu bisa buat kalian itu paham mengenai BLUD Parkir ini. Terima kasih sudah dengerin podcast hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.